Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di pelajaran sosiologi bersama Cita Dwi Lestari. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Teman-teman jangan lupa ya untuk masuk ke Google Classroom dan ini kode kelasnya. Nah, kalau udah join, jangan lupa untuk presensi di Google Form dengan mengisi nama, nomor absen, kelas, dan jam kehadiran. Jangan lupa absen ya. Sebenarnya hari ini kita mau belajar apa sih? Nah, penasaran nggak? Yuk, langsung lihat videonya. Nah, dari video tadi, siapa yang tahu kita mau belajar apa? Nah, tepat sekali. Kita mau mempelajari mengenai perubahan sosial yang ada di masyarakat sekitar kita. Berikut kompetensi dasar dari materi kita kali ini. Dari kompetensi dasar tadi, terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi penyebab, faktor pendorong, faktor penghambat perubahan sosial yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir, siswa dapat membedakan berbagai teori perubahan sosial yang kita pelajari hari ini. Sudah paham semuanya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai pembelajaran kali ini. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial itu? Perubahan sosial merupakan suatu proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat, dan perubahan itu mencakup perubahan tatanan, perubahan struktur, nilai, pola perilaku, serta sikap yang ada dalam suatu masyarakat. Dan itu, kita juga akan mempelajari perubahan sosial menurut beberapa tokoh sosiologi. Yang pertama, ada Bapak McIver. Yang kedua, ada Bapak William F. Cockburn. Dan yang terakhir, ada Bapak Kingsley Davis. Untuk memahami perubahan sosial dari Bapak McIver, terdapat dua kata kunci. Kata kunci pertama, hubungan sosial. Dan kata kunci kedua, keseimbangan hubungan sosial. Oke, menurut beliau, perubahan sosial itu terjadi karena adanya gangguan, keseimbangan sosial atau terjadinya konflik sosial. Nah, misalnya, dahulu Pak Tani itu selalu menanam padi dan mengurus sawahnya itu secara gotong royong dengan kelompok tani. Tapi, seiring berjalannya waktu, Pak Tani sudah menggunakan teknologi yang lebih maju, yaitu dengan menggunakan teknologi kombi. Dengan menggunakan teknologi kombi ini akan menimbulkan gangguan keseimbangan sosial. Karena apa? Karena yang awalnya Pak Tani itu selalu bergotong royong, bahu-membahu untuk mengurus sawah satu ke sawah yang lainnya, sekarang Pak Tani lebih berorientasi pada keuntungan pribadi dengan cara menggunakan kombi tadi. Dari tokoh yang kedua, yaitu Bapak William F. Cockburn, juga ada dua kata kunci. Yang pertama, perubahan budaya, dan yang kedua, budaya material mempengaruhi budaya imaterial. Beliau mengemukakan bahwa perubahan sosial merupakan suatu perubahan kebudayaan material yang berpengaruh pada kebudayaan imaterial. Apa sih kebudayaan? Kebudayaan material di sini maksudnya adalah kebudayaan yang berwujud atau dapat kita lihat. Misalnya, tarian, aktivitas sosial ketika kita berinteraksi dengan orang lain, atau rumah adat, pakaian adat, seperti itu. Sedangkan budaya imaterial adalah kebudayaan yang tidak terlihat. Misalnya pola pikir kita yang terbentuk dari kebudayaan material tersebut. Contohnya nih, ketika sekarang
komunikasi secara langsung menggunakan alat-alat sederhana, sekarang bergeser menjadi komunikasi secara tidak langsung dengan menggunakan alat-alat yang sudah canggih, misalnya smartphone kita. Nah, dalam smartphone kita itu sudah dilengkapi fitur internet yang memuat berbagai macam aplikasi sosial media. Dari aplikasi itu, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi sederhana ke komunikasi digital ini dapat mempengaruhi kebudayaan imaterial. Apa kebudayaan imaterialnya? Pola pikir yang mana yang berubah? Yang awalnya itu kita akrab dengan orang lain, kita bertemu langsung, sekarang keakraban tersebut sudah mulai pudar. Kita lebih mementingkan pola pikir itu yang berubah dari komunikasi sederhana ke komunikasi digital. Yang terakhir ada Bapak Kingsley Davis. Beliau mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi suatu masyarakat. Kalau kita itu bicara struktur, pasti teman-teman berpikiran tentang susunan atau tatanan. Sedangkan kalau kita itu berbicara mengenai fungsi, pasti kita akan berpikiran mengenai peran atau status sosial dalam suatu masyarakat. Lalu apa nih contohnya? Yang pertama, dahulu kedudukan laki-laki dan perempuan itu tidak setara. Perempuan itu dianggap berkedudukan lebih rendah, sekolahnya itu juga terbatas, tidak boleh sama dengan laki-laki, karirnya pun juga. Mereka biasanya hanya sebagai tapi seiring berkembangnya zaman, kedudukan perempuan dan laki-laki itu setara. Jadi, perempuan ini bisa sekolah tinggi, bisa memiliki karir yang melebihi laki-laki. Misalnya saja, perempuan bisa menjadi anggota DPR dan juga bisa menjadi ibu rumah tangga, tanpa melepaskan salah satu tugas. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut pada faktor-faktor perubahan sosial. Kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, faktor penyebab, lalu ada faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Kita masuk yang pertama, faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor dari dalam masyarakat sendiri atau intern, dan faktor dari luar masyarakat atau ekstern. Penyebab perubahan sosial dari dalam masyarakat, misalnya adanya perubahan jumlah penduduk. Jika suatu penduduk itu ada yang meninggal dunia, atau ada kelahiran adik bayi, atau ada penduduk yang masuk atau keluar di suatu wilayah, pasti akan mempengaruhi atau menyebabkan perubahan sosial. Yang kedua, adanya konflik atau pertentangan dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, adanya penemuan baru dalam masyarakat. Contohnya, dalam suatu desa itu mengandalkan sawah tak ada hujan. Kemudian, ada seorang warga yang menemukan teknologi sistem irigasi. Jadi, yang awalnya warga itu lebih bekerja keras untuk menanam di sawahnya karena harus mencangkul tanah yang keras. Mereka, etos kerjanya itu berubah karena merasa lebih dimudahkan dengan adanya sistem irigasi tersebut. Selanjutnya, faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat atau ekstern. Yang pertama, pengaruh perubahan lingkungan alam terhadap perubahan sosial. Misalnya, suatu masyarakat yang tinggal di lereng gunung dan mengalami tanah longsor. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Misalnya nih, ketika suatu masyarakat A dan masyarakat B tinggal di tempat yang berbeda. Masyarakat A itu identik dengan masyarakat dengan kebudayaan atau etos kerja itu bekerja keras. Tapi mereka itu sudah tidak melestarikan kebudayaan. Dan masyarakat B itu identik dengan masyarakat yang masih mempertahankan kelestarian alam dan masih menjaga tradisi mereka. Maka, ketika kedua masyarakat ini saling bertemu, otomatis mereka akan menyebarkan budaya masing-masing atau terjadilah difusi dan akan menimbulkan perubahan sosial. Selanjutnya, ada peperangan antar wilayah atau antar masyarakat. Misalnya nih, masyarakat A tadi kan berbeda dengan masyarakat B. Jadi terjadilah perubahan sosial dan peperangan tersebut. Faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Faktor pendorong dan penghambat ini identik dengan trigger atau pemicu dan rem atau yang biasanya menghambat. Faktor pendorong perubahan sosial yang pertama, adanya kontak dengan budaya atau masyarakat lain. Nah, sedangkan faktor penghambatnya, masyarakat yang terlalu menutup diri dengan hubungan dengan masyarakat luar. Contohnya,
masyarakat yang tinggal di daerah kota, misalnya Solo atau Jogja. Mereka itu kan identik dengan wilayah wisata, otomatis banyak melakukan hubungan sosial dengan masyarakat luar dengan kebudayaan yang berbeda. Jadi, perubahan sosial di sana itu akan lebih cepat daripada perubahan sosial yang terjadi di Sukoharjo, area pedesaan. Selanjutnya, faktor pendidikan formal yang maju akan mempercepat perubahan sosial daripada daerah yang pendidikannya tertinggal. Misalnya nih, daerah perkotaan di Indonesia pasti kan memiliki sistem pendidikan yang lebih baik daripada yang berada di daerah pedalaman. Misalnya daerah Jogja, Jakarta, Solo itu pasti lebih berkembang pendidikannya daripada daerah pedalaman Kalimantan, Sumatera, atau Papua. Ketika pendidikan formal itu berkembang atau fasilitasnya lebih baik daripada pendidikan formal yang ada di pedalaman, otomatis pendidikan yang lebih baik ini akan memicu perubahan sosial. Faktor selanjutnya yaitu faktor atau keinginan untuk maju, karena masyarakat itu merasa tidak puas pada suatu hal. Mereka itu ingin melakukan pembaruan atau perubahan pada hal tersebut. Lain halnya dengan masyarakat itu yang cenderung takut akan perubahan, tertutup, dan mereka itu memiliki prasangka terhadap hal baru. Misalnya nih, di daerah perkotaan mereka sudah menerapkan inovasi bibit unggul, tapi petani di pedesaan ini pasti akan ragu-ragu untuk mengambil perubahan itu. Karena apa? Mereka itu takut gagal dan takut menanggung resiko dari perubahan tersebut. Oke teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham? Alhamdulillah. Oke, sedikit mereview ya. Kita tadi sudah mempelajari beberapa materi tentang perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial menurut McIver, William F. Cockburn, serta Kingsley Davis. Selanjutnya, kita juga sudah mempelajari faktor penyebab perubahan sosial, baik yang berasal dari dalam masyarakat atau dari luar masyarakat. Kita juga mempelajari faktor pendorong dan juga penghambat perubahan sosial. Silahkan teman-teman memantapkan dan memperdalam pemahaman mengenai perubahan sosial hari ini dengan mengerjakan kuis di Google Form ya. Teman-teman bisa langsung mengetahui nilai masing-masing dan dapat mengetahui jawaban yang benar dan sejauh apa teman-teman memahami materi kali ini. Sebelum teman-teman mengerjakan kuis, silahkan mengisi refleksi di grup kelas ya, di Google Classroom. Silahkan menulis pelajaran baru dan menarik apa yang teman-teman pahami dari perubahan sosial kali ini. Yang kedua, bagaimana teman-teman mengaplikasikan pelajaran baru ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, apakah ada materi yang belum dipahami? Silahkan tuliskan pertanyaan tentang materi yang belum dipahami di Google Classroom. Saya rasa cukup sekian pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk membaca referensi tambahan di buku ya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.